online beauty class kali ini saya akan menjelaskan atau dengan tema materi yaitu dry and aging skin problems and solution ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih penyebabnya orang memiliki kulit dengan kondisi kulitnya kering, kemudian atau munculnya tanda-tanda penuaan dini atau disebut premature aging ya. Oke ya. Sebelumnya saya akan share materinya dulu. Oke. Sebentar ya. Dry. Oke, mungkin ibu-ibu di sini saya mengangkat tema ini karena beberapa konsumen ya, customer itu biasa menanyakan tentang masalah aging skin dan dry skin ini. Apa sih kemudian solusinya? Terus pakai produk apa saja sih yang bisa saya gunakan, Bu Ika? Biasanya kayak gitu ya. Nah ini pertama yang harus Ibu lakukan adalah kenali dulu penyebab daripada si dry skin dan aging skin ini ya. Nah ini dia untuk materinya, dry and aging skin problems and solutions ya. Nah untuk dry skin ini kenapa dinamakan dry skin atau definisi dari dry skin yaitu kondisi kulit yang tidak memiliki cukup sebum. Ingat, sebum adalah kelenjar minyak dalam kulit kita ya. Minyak dalam kulit kita ya, untuk menjaga kelembabannya serta tidak terhidrasinya kulit dengan baik, artinya tidak ternutrisi ya, tidak pakai pelembab ya, terus kemudian kurang minum ya, kemudian juga bisa dari pemakaian produk yang digunakan, misalkan produk yang digunakan terlalu banyak eks kimianya, nah itu menghasilkan kulit terasa lebih kering atau dehidrasi dari dalam biasanya. Nah ciri-ciri daripada kulit kering yaitu salah satunya yaitu kulit akan terlihat kusam ya biasanya. Kenapa? Karena penebalan keratin ya. Oke, kemudian mudah muncul kerutan atau keriput. Lalu tekstur juga lebih terasa lebih kendur dan terasa lebih kasar. Kenapa? Karena tidak terhidrasinya si kulit kita akan kelembaban atau oleh pelembab ya, itu tidak ternutrisi. Jadi kulit itu terasa lebih kasar, penumpukan serta kulit mati yang menumpuk itu juga bikin kulit terasa lebih kasar dan kendur ya. Oke, untuk berikutnya faktor penyebabnya. Di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi suhu dan kelembaban udara. Itu memicu juga yang menjadi faktor dari luar tubuh kita yang memicu kulit kita jadi kering. Oke. Kemudian penggunaan sabun secara berlebihannya, antiseptik secara berlebihan. Contoh sabun yang biasanya kalau kita gunakan sabun-sabun yang di luaran itu biasanya tinggi akan kayak kandungan deterjennya walaupun tidak banyak sebanyak Soclean ya atau Rinso, saya sebutin itu kan terlalu tinggi deterjennya. Tapi di facial foam yang biasanya dijual di luaran atau facial foam konvensional itu biasanya memiliki kadar deterjen lebih tinggi. Nah itu kalau kita gunakan setiap hari, kita kan pasti cuci muka atau bersihkan wajah itu setiap hari, otomatis itu akan bikin kulit kita terasa lebih kering karena si efek dari atau efek penggunaan dari kandungan deterjen yang ada di facial foam tersebut. Nah kemudian sering melakukan scrubbing ya. Oke, saya infokan ibu-ibu jangan terlalu sering melakukan scrubbing. Scrubbing boleh dilakukan untuk satu bulan 2 kali dengan jangka waktu 2 minggu sekali. Kenapa? Karena turnover time skin atau pergantian sel kulit mati ke kulit baru itu terjadi biasanya 15-20 hari sekali. Nah, setelah ibu lakukan scrubbing, kasihlah itu jeda atau istirahat ya 2 minggu untuk mengembalikan kembali ya ke efektivitasan kulit kita atau ke vitalitas kulit kita lagi, biarkan dia berkembang sendiri, bernapas sendiri, jadi nggak perlu terlalu sering pakai scrub, itu bisa memicu kulit terasa kering ya, atau nanti mengelupas-ngelupas biasanya. Bahkan ada yang dry skin juga kalau kita sering lakukan scrubbing biasanya akan muncul jerawat ya, memicu jerawat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan produk yang mengandung alkohol ya. Alkohol, kemudian parfum dan deterjen tadi saya infokan ya. Oke, kemudian untuk slide berikutnya. Nah, tadi faktor eksternal. Untuk faktor internalnya apa? Satu, usia. Usia tidak bohong ya, biasanya
usia di atas 30 tahun itu cenderung kulitnya sedikit agak kering atau bahkan lebih kering atau terlalu kering ya, dehidrasi sekali bisa juga. Nah, ini biasanya menjadi faktor utama yaitu usia. Kemudian genetik ya. Faktor genetik juga menjadi pemicu faktor internal. Kemudian pramenopause ya. Itu juga memicu ya, stres dan lain-lain itu memicu juga ya. Kemudian obat-obatan tertentu seperti antibiotik. Hati-hati penggunaan antibiotik ya. Jangan terlalu sering menggunakan antibiotik karena itu juga bisa memicu kulit menjadi kering ya, bahkan mengelupas. Oke. Kemudian tiroid ya, kemudian ada dermatitis. Di sini untuk dermatitis sendiri terdiri dari dermatitis kontak ya, artinya alergi terhadap kandungan suatu produk atau makanan ya, itu disebut dermatitis kontak ya, sehingga menghasilkan contoh nih, ibu pakai misalkan apa ya, menggunakan antiseptik atau apa ya namanya, sabun ya, itu langsung kalau kita punya masalah dengan dermatitis kontak atau alergi, biasanya itu langsung bereaksi. Kulit jadi mengelupas atau biasanya ruam-ruam dulu, baru mengelupas, lalu kering biasanya. Kemudian dermatitis seboroid itu seperti contoh, kalau kita punya kulit kepala yang sering ketombean, bahkan ada yang parah ya, kalau ketombean aja sih masih lumayan, tapi kalau misalkan sudah parah sekali sampai mengelupas dan berdarah, itu yang parah. Itu biasanya kulitnya kering-kering ya. Kemudian dermatitis atopik ya. Untuk atopik sendiri ini biasanya diderita oleh apa ya, anak-anak masih remaja biasanya Bu ya. Nah, ini mesti hati-hati karena bisa memicu kulit kita jadi kering. Itu faktor eksternal dan internal. Kemudian untuk efek daripada kulit kering, yang pertama adalah pastinya kulitnya kusam, kemudian tekstur kulit juga kendur karena kekurangan apa ya, serat kolagen, elastin sama air di bawah kulit kita atau sebum itu sendiri berkurang atau apa ya, tidak seimbang, tidak stabil. Jadi kulit kita terasa lebih kering, kasar, kemudian kendur. Oke. Kemudian kerutan atau keriput ya. Seperti saya infokan tadi, kalau kita kekurangan kolagen, elastin, air atau oksigen serta kelenjar sebasius yang kurang stabil, biasanya akan mudah muncul kerutan karena biasanya kalau kita berekspresi, ini juga faktor penyebab daripada muncul kerutan ya. Kalau kita berekspresi, harusnya ketika kita ketawa, ini otot atau kulit itu kan seperti ini. Harusnya dia balik lagi seperti ini. Tapi karena kita menurunnya kadar kolagen, air, dan elastin serta sebum tadi yang tidak stabil, otomatis dia tidak balik lagi seperti ini, tapi jadi seperti ini. Nah, ini penyebab daripada kerutan atau munculnya keriput ya. Kemudian pori-pori jadi besar. Kenapa? Karena kurangnya nutrisi, kurangnya pelembab, terus kemudian tidak terhidrasi dengan baik. Nah, itu bikin pori-pori juga kelihatan lebih besar ya. Walaupun itu biasanya nggak ada namanya komedo. Dia akan tetap besar. Kenapa? Contoh, ibu punya lahan atau bapak punya lahan, tidak kasih air atau tidak disiram air, biasanya dia akan pecah-pecah. Nah, sama dengan kondisi kulit kita. Kalau kita nggak kasih nutrisi, tidak kasih pelembab, dan tidak kasih apa ya, hidrasi dengan air yang cukup, baik itu diminum atau dengan cara perawatan, itu biasanya kulit juga akan kelihatan lebih melebar ya untuk pori-porinya, atau kasar-kasar bahkan mengelupas ya. Kemudian tidak elastis dan tidak lembab ya. Kemudian di sini terasa gatal biasanya. Orang dengan kulit dry skin itu biasanya akan berasa gatal, sedikit, apalagi habis cuci muka. Ya, oke. Kemudian acne prone. Di sini seringnya orang punya masalah jerawat itu biasanya itu ada juga yang punya masalah dry skin. Jadi awalnya dry skin karena pemberian nutrisi atau pemakaian produk yang salah, jadinya memicu mudahnya muncul jerawat tadi ya, namanya acne prone. Acne prone ini bukan itu ya Bu, bukan jenis kulit, tapi ini ada masalah kulit. Oke. Kemudian untuk slide berikutnya ini menerangkan tentang aging skin ya. Kalau tadi dry skin, kondisi di mana kelenjar sebasius atau produksi sebum itu berkurang atau tidak terjaganya atau tidak terhidrasinya kulit kita. Oke, kalau yang aging skin ini tidak hanya kulit kering saja yang mengalami, bisa juga kulit dengan oily skin atau sensitif, tapi biasanya lebih mudah
apa namanya, lebih mudah kena yang dry skin. Nah, di sini untuk aging skin itu apa sih? Aging skin adalah kondisi kulit, terutama pada bagian wajah yang telah kehilangan penampilan mudanya ya. Nah, hal ini dikarenakan melemahnya sel dan organ secara keseluruhan mulai sejak usia dewasa. Karena apa? Faktornya banyak, bisa karena faktor chronological aging atau photo aging ya. Bisa dari metabolisme atau imunitas, itu dari chronologicalnya. Kalau photo agingnya bisa karena terlalu sering terpapar sinar matahari. Ciri-ciri daripada aging skin yang pertama sama, kulitnya juga terasa kusam, kemudian bersisik ya, kasar dan bersisik, mudah berkerut juga atau mengelupas, kemudian kulit terasa kendur dan mudah keriput ya. Kemudian muncul bercak pigmen yang tidak merata, biasanya disebut dengan apa ya, hyperpigmentasi atau hyperpigmentasi. Biasanya kalau yang sudah pada parah itu hyperpigmentasi. Atau freckles, biasanya muncul kalau freckles ya itu biasanya dari anak-anak, kalau faktor genetik biasanya sudah muncul ya. Oke. Kemudian, nah ini dia faktor penyebab daripada aging skin ya. Untuk yang pertama, intrinsic aging itu dari dalam atau secara itunya saya sebut dengan faktor chronological aging. Di sini faktor yang pertama adalah genetik, metabolisme, rasial atau ras ya. Contoh kulit saya orang Afrika, nah itu biasanya cenderung warna kulit kan mempengaruhi ya. Kemudian ras ya, intinya ras. Kemudian hormonal itu juga mempengaruhi, stres ya, stres psikis. Kemudian penyakit menahun, kayak contoh kayak diabetes ya, kemudian kolesterol tinggi, darah tinggi ya. Kemudian bisa juga apa ya, jantung, penyakit jantung juga mempengaruhi, itu biasanya dari obat-obatan juga mempengaruhi ya. Kemudian menurunnya fungsi kelenjar sebaceous ya, serat kolagen dan elastin. Kemudian dari extrinsic aging atau saya sebut dengan photo aging, apa ya, dari faktor dari luarnya ya. Ini salah satunya photo aging, sunscreen ya, radikal bebas, kemudian radiasi itu jadi pemicu, kemudian polusi dan lingkungan. Lingkungan ini contoh kayak perokok dan lain-lain ya. Oke, itu adalah faktor extrinsic aging. Jadi dua masalah dry skin dengan aging skin ini ada beberapa faktor penyebabnya. Jadi dua faktor penyebab dari dalam dan dari luar tubuh kita atau kulit kita ya. Oke, kemudian efek daripada aging skin pasti kusam ya. Kemudian kulit juga jadi kering, kasar dan bersisik. Makanya saya infokan tadi aging skin dengan dry skin itu 11-12 ya. Kemudian kulit kendur dan keriput ya. Kemudian mata panda, muncul mata panda sudah mulai karena keelastisan atau si apa ya, kestabilan di sekitar bagian mata ini lebih condong turun ya. Makanya dia nggak bisa mempertahankan si keelastisan atau si kayak contoh kolagennya atau apa ya namanya, elastin di bawah kulit kitanya. Jadi lebih mudah muncul kerutan dan muncul mata panda. Oke. Kemudian muncul flek hitam, pigmentasi secara tidak merata. Yang seperti saya infokan tadi, di sini beberapa sih, bisa lentigo, bisa melasma, apalagi melanoma ya. Kemudian kloasma itu juga bisa muncul pada kulit yang cenderung aging skin. Masuk faktor kategori aging skin. Kemudian skin tag ya, kayak contoh kutil, apa sini melanoma tuh kayak kanker gitu ya, masuknya ke kanker. Kemudian keratosis seboroid ya. Kemudian bisa juga keratosis pilaris, itu kalau pilaris biasanya apa ya, diderita oleh anak-anak, biasanya anak remaja ya, atau yang suka pakai produk yang bahan deterjennya tinggi. Nah, itu biasanya muncul si keratosis pilaris ya. Kemudian dan lain-lain serta kanker kulit ya, melanoma tadi. Melanoma juga dibagi banyak banget kategorinya, cuma saya nggak jelasin dulu. Oke. Nah, untuk solusi daripada dry skin dan aging skin itu apa sih? Salah satunya yaitu cara pembersihnya dan produk yang digunakan. Yang pertama, gunakan pembersih wajah yang tidak mengandung deterjen. Ya, kemudian gunakan pelembab dan serum. Kenapa saya infokan? Penting untuk kulit kita memperbaiki itu dengan serum ya. Kalau untuk pencegahan itu dengan sunblock atau sunscreen untuk siang. Kalau untuk pengobatan atau untuk nutrisi itu sebaiknya gunakan serum atau pelembabnya ya. Kemudian gunakan juga sunscreen atau sunblock ya.
Oke, sunscreen dan sunblock itu sama aja sebenarnya, cuma kalau sunscreen tidak mengandung SPF, kalau sunblock itu mengandung SPF ya. Oke, kalau yang sunscreen itu biasa mengandung UV filter saja, kalau sunblock mengandung SPF, sun protective factor. Kemudian gunakan juga masker. Untuk yang dry skin atau masuk ke aging skin, ini sangat dianjurkan untuk menggunakan masker minimal seminggu 2 kali ya. Oke, sebaiknya digunakan pada saat malam hari atau boleh juga pas hari libur ya, karena kita lebih rileks ya pada saat menggunakan masker itu, lebih waktu atau durasi juga kan nggak keburu-buru. Jadi nutrisi yang ada pada si masker tersebut itu menyerap lebih maksimal gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah face massage treatment ya. Face massage treatment ini berfungsi untuk apa? Untuk membantu memperlancar lymph node sama sirkulasi darah ya, sirkulasi limfe dan sirkulasi darah. Jadi lebih rileks ya, masuknya ke kulit kita juga lebih rileks, kemudian ke tubuh kita juga lebih rileks ya. Kalau kita massage, face massage namanya, atau pijat wajah ya. Nah, pijat wajah ini nggak perlu jauh-jauh ke klinik atau di salon ya. Kita bisa juga lakukan dengan gerakan-gerakan yang mungkin sudah pernah Ibu pelajari atau Bapak pelajari ya. Itu cukup seminggu sekali saja ya. Untuk medianya cukup gunakan oil ya, oil massage cream atau oil cream ya. Itu biasanya bisa didapat di luar ya. So, Ibu mau gunakan campuran Medigel dengan oil zaitun juga boleh ya. Oke, kemudian olahraga. Olahraga di sini bisa nggak harus nge-gym, tapi treadmill pun bisa juga membantu ya untuk memperlancar si memperbaiki massa otot kita, kemudian memperbaiki struktur daripada otot-otot tubuh kita ya, kemudian metabolisme kita juga lebih lancar. Terus membantu untuk mengeluarkan toksin yang ada di kulit kita juga melalui si keringnya tadi ya. Kemudian jangan lupa banyak minum air putih, cukup minum air putih maksudnya ya. Kemudian buah dan sayur jangan lupa. Nah, kemudian konsumsi suplemen yang tinggi antioksidan ya. Fungsinya apa? Untuk memperbaiki dari dalamnya, memperbaiki struktur kolagennya, memperbaiki serat elastinnya, memperbaiki kandungan air dan oksigen yang ada di tubuh kita juga, kemudian memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak ya, kemudian memperbaiki sel-sel kulit kita yang rusak juga. Jadi kita butuh namanya suplemen yang tinggi antioksidan, dan biasakan untuk minum sebaiknya pagi hari. Kalau di sini kita punya Nuwana SOD, sebaiknya diminum pada pagi hari sebelum makan apapun, itu bagus banget ya. Minum air putih hangat dulu, tapi kemudian diemut ya. Cara minum daripada Nuwana SOD sebaiknya diemut, kemudian biarkan larut di mulut kita, nanti setelah habis 1 saset baru minum air putih hangat lagi. Nah, itu biasakan 1 hari 1 saset ya. Kemudian kalau misalkan sudah punya masalah yang fatal tentang dry skin atau aging skin, masuk ke tanda-tanda nih udah mulai aging skin, bisa minum collagen. Sebaiknya dibantu collagen kapan? Bukan pagi hari, saya anjurkan untuk siang atau malam hari. Dan itu pun sebaiknya diminum kalau saya pribadi itu hangat-hangat kuku ya minumnya. Kenapa? Si lemon sama blackcurrant, rasa lemon sama blackcurrantnya itu lebih terasa dan lebih ke tubuh kita juga lebih segar gitu loh ya. Sebaiknya gunakan untuk konsumsi si collagen tersebut itu sehari 2 kali kalau yang sudah punya problem dry skin atau aging skinnya parah. Tapi kalau misalkan masih tanda-tanda aja atau masih di bawah 30 tahun, boleh minum collagen sehari sekali untuk maintenance ya. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah rekomendasi produk ya. Untuk ibu-ibu di sini yang mungkin merasa kebingungan, atau bapak mungkin yang merasa kebingungan, kok kulit saya dry skin sekali ya, kering sekali ya, atau masuk ke penuaan premature aging ya. Nah, ini produk apa sih yang mestinya saya gunakan? Di sini banyak pilihannya. Di sini kita ada 2 jenis rangkaian produk ya. Yang pertama adalah Beautyzen, yang kedua adalah Glam. Nah, untuk cleansing saya gunakan kategori atau lebih ke fungsinya dulu ya. Di sini untuk fungsi cleansing, ibu atau bapak bisa menggunakan, ini ada Beautyzen Cleansing atau Glam Special Foam ya. Terus kalau misalkan saya pernah temuin kulit saya kering pas saya pakai
facial foam apa nggak makin kering? Sebenarnya untuk facial foam glance ini apa ya namanya, bisa digunakan untuk semua jenis kulit loh Bu. Cuman karena dia efek pertama kali pemula pemakaian itu biasanya akan berasa kering. Tapi setelah cuci muka, setelah berkali-kali, maksudnya udah coba berkali-kali atau dengan waktu yang lumayan agak lama kita pemakaiannya, itu biasanya kulit malah terasa lebih kenyal, bukan kering lagi. Karena di dalam si Glance Facial Foam ini mengandung namanya provitamin B5. Ini bantu untuk mengenyalkan kulit juga ya. Kemudian ada kategori atau fungsi booster ya. Booster di sini untuk mengembalikan atau menutup apa ya, pori-pori ya, kemudian bikin kulit terasa lebih segar. Ini Ibu atau Bapak bisa gunakan toner ya. Toner di sini ada dari Beautyzen ya, kemudian dari Glance ya. Untuk Beautyzen toner ini mengandung ada ekstrak chamomile-nya yang membantu untuk menenangkan ya. Biasanya kulit-kulit yang sensitif cenderung dry skin atau kulit yang cenderung kering, biasanya itu apa ya, bantu untuk menenangkan dengan si kandungan si ekstrak chamomile-nya tadi. Kemudian bahan utamanya daripada Glance toner ini tentunya ada Beautyzen toner ini tentunya ada si M-glucan yang membantu untuk memperbaiki style kulit kita ya, atau memperbaiki kerusakan pada kulit kita. Kemudian ada Glance toner. Glance toner ini menggunakan atau bahan utamanya adalah Edelweiss extract, membantu untuk sebagai antioksidan. Jadi membantu untuk memperbaiki skin barrier kita ya. Kemudian ada ekstrak Saccharomyces fermentation-nya yang membantu untuk menutup pori-pori atau mencegah pori-porinya lebih maksimal ya. Di sini juga membantu untuk menyeimbangkan pH kulit kita, serta kalau Ibu ada jerawat, plusnya ini ya, ini membantu untuk membunuh si Propionibacter bakteriumnya atau apa, mengurangi peradangan pada jerawatnya itu hingga 10% ya. Nah, ini bisa pilih salah satu. Kalau yang dua-duanya sama bisa digunakan untuk semua jenis kulit, makanya pilih salah satu juga bisa sesuaikan dengan kondisi kulit ya. Oke, kemudian ada Beautyzen Face Cream. Ini masuk ke kategori fungsinya itu nourishing, artinya untuk nutrisi. Di sini kalau boleh saya sarankan digunakan 2 hari sekali dulu ya untuk pemula. Boleh kalau kulitnya sensitif 2-3 menit didiamkan di wajah baru dibilas. Tapi kalau misalkan Ibu kulitnya cenderung berminyak, sedikit agak kering, contoh ya, atau hyperpigmentasi, pigmentasinya banyak banget atau flek hitam banyak banget, itu bisa digunakan 1,5 jam sampai 1 jam. Boleh digunakan malam hari kalau disarankan. Tapi kalau misalkan Ibu gunakan Sylviang untuk treatment mingguan, digunakan sesuai dengan durasi yang ada pada menu nuris pada Sylviang ya. Ini selalu dibilas ya setelah penggunaannya. Atau mau pakai semalaman juga boleh untuk yang punya hyperpigmentasi, tapi dengan syarat tidak dengan kulit sensitif ya. Oke. Kemudian di sini untuk kategori revitalizing atau yang untuk peremajaan ya. Di sini ada Beautyzen Skin Rich atau Glance Fit Serum. Di sini Ibu bisa pilih salah satu. Kalau Ibu condong kulitnya kering, kemudian ada flek hitam, saya rekomendasi ke Beautyzen Series ya. Beautyzen Skin Rich Serum ya. Di sini digunakan untuk malam hari boleh ya, atau siang hari sebelum pakai flek cream boleh. Tapi kalau boleh saya rekomendasikan lebih ke malam hari sebelum tidur. Atau kulit Ibu cenderung kendur, kulitnya kendur sekali ya, atau ada flek tapi nggak terlalu parah, tapi kendur dan kering banget. Nah, Ibu bisa gunakan Glance Fit Serumnya. Dan kelebihan daripada Glance Fit Serum ini bisa sebenarnya digunakan untuk sebagai primer. Kenapa? Karena kandungan Fit C yang ada pada Glance Fit Serum ini adalah kandungan Fit C yang stabil. Artinya kalau kena sinar matahari pun dia nggak akan menguap. Jadi tetap itu asalkan setelah pemakaian Glance Fit Serum menggunakan sunblock atau sunscreen ya. Jadi untuk melindunginya. Oke. Kemudian Beautyzen A2X Energizer Cream. Ini masuk ke kategori moisturizing cream atau pelembabnya ya. Jadi untuk kulit-kulit Ibu yang cenderung kering masuk ke aging skin juga ya, menuju ke aging skin, ini baiknya setelah perawatan sebelum pakai sunblock itu boleh pakai Beautyzen A2X Energizer Cream ya, digunakan boleh pagi atau malam hari sebelum tidur. Contoh nih, Ibu punya serum, kemudian saya punya A2X, boleh digunakan secara bergantian. Misalkan hari ini pakai serum, besok malam pakai A2X-nya. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah sunscreen atau sunblock ya. Yang dinamakan sunscreen itu yang Glance Day Cream ya. Itu karena menggunakan
kandungan UV filter ya. Ini membantu untuk menangkal si efek buruk sinar UVA atau UVB masuk ke kulit kita. Nah, belum dia sempat masuk, dia udah ditangkal dulu nih. Nah, sebaiknya setelah pakai day cream itu gunakan sunblock. Sunblock di sini biasanya ini ya favorit biasanya gunakan pel cream ya, pel nourish cream. Nah, pel nourish cream ini mengandung SPF. Nah, SPF-nya sendiri itu 15. Tingkat ketahanan terhadap efek buruk sinar matahari itu adalah 3 jam, 2,5 sampai 3 jam. Setelah penggunaan 2,5 sampai 3 jam, sebaiknya apply kembali ya, gunakan kembali. Oke. Atau di sini ada UV protector ya dari rangkaian BZ. Ini boleh kalau tidak punya day cream boleh pakai yang UV protectornya dulu baru pakai pel cream. Atau ibu contoh ada pesta, ada undangan, ada pertemuan, saya mau pakai lebih kelihatan lebih apa ya? Kelihatan lebih kayak pakai bedak gimana? Ibu boleh gantikan sunscreen-nya dengan pemakaian moisturizing cream baru pakai pel cream-nya. Jadi ibu bisa apa ya, combine antara si sunscreen dengan si sunblock tersebut ya. Oke, nah masing-masing untuk si produknya sendiri kalau yang Glens Day Cream itu mengandung edelweiss extract pastinya ya, kemudian ada provitamin B5-nya, kemudian ada ya nutrisi lainnya ya. Nah, ini ada UV filternya juga. Kalau yang UV protector ini dari rangkaian BZ mengandung si M-glucan ya, kemudian membantu untuk mencerahkan juga. Oke. Kemudian kalau yang Pel Nourish Cream ini bahan utamanya adalah bubuk mutiara dan olive oil yang membantu untuk melembabkan kulit ya, menghaluskan kulit dan melindungi dari efek buruk sinar matahari. Kemudian ada moisturizing cream. Untuk moisturizing cream sendiri ini hampir sama bentuknya, padat gitu kayak base foundation seperti kayak pel cream, cuma bedanya di kandungan. Kalau yang moisturizing cream ini mengandung bubuk mutiara plus sweet hazel. Biasanya dia digunakan sebagai primer boleh, bisa ya. Kalau ibu sudah punya Fit Serum, tidak perlu pakai moisturizing cream, boleh. Bisa gunakan si Fit Serumnya. Kalau ibu punya moisturizing cream, bisa gunakan moisturizing creamnya sebagai primer, lalu pakai pel creamnya gitu ya. Nah, kelebihan daripada moisturizing cream ini membantu untuk mengecilkan pori-pori juga karena witch hazelnya tadi serta membantu untuk menyeimbangkan kadar minyak di kulit ibu ya. Oke, jadi bisa pilih salah satu atau kalau bisa sarankan untuk yang sunscreen dengan sunblock ini di-combine. Jadi sunscreen dulu baru sunblock.